Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Laudisa Azizvi Angelia, moderator pada tim dari kelas C ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Coral Charm. Game ini merupakan hasil implementasi konsep pemrograman berorientasi objek yang kami kembangkan dengan tema dunia di bawah laut. Berikut ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang dan konsep dari game ini. Baik, sebelum masuk ke penjelasan teknis, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Firza Tunisa dengan NIM 2411523011. Yang kedua ada saya sendiri Laudisa Azizvi Angelia dengan NIM 2411523024. Dan yang terakhir ada rekan saya Dinda Natasha Putri dengan NIM 2411523032. Kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota, yang masing-masing anggota memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam pengembangan proyek ini, mulai dari perancangan konsep, pembuatan desain, hingga implementasi program. Dengan kolaborasi ini, kami berusaha menghadirkan sebuah game yang tidak hanya menarik, tapi juga menerapkan prinsip OOP dengan baik. Kerjasama ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kami untuk memahami bagaimana mengembangkan sebuah proyek pada sebuah tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu game kami, Coral Charm. Jadi, Coral Charm sendiri merupakan sebuah game aksi bertema bawah laut yang terinspirasi dari permainan Finding Frenzy. Namun, kami menghadirkan karakter utama yang berbeda, yaitu seorang mermaid atau putri duyung. Dalam permainan ini, pemain akan mengendalikan karakter mermaid untuk mengumpulkan pearl, sambil menghindari berbagai jenis musuh di bawah laut. Jika karakter mengenai musuh, permainan akan berhenti sementara. Seiring peningkatan level, mermaid akan memperoleh shield atau pelindung yang memungkinkannya bertahan dari serangan musuh. Selain itu, pemain ini akan terus mengumpulkan pearl dan koin untuk meningkatkan skor dalam permainan. Dengan mengusung nuansa fantasi dan gameplay yang dinamis, Coral Charm ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain yang seru sekaligus menantang di bawah dunia laut. Game ini dirancang bukan hanya sebagai sebuah hiburan, tapi juga sebagai bentuk penerapan konsep kelas inheritance dan encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut saya akan menjelaskan ketentuan bermain pada Coral Charm sendiri. Yang pertama, itu ada karakter mermaid. Karakter mermaid adalah yang mengumpulkan koin dengan cara berenang bebas, tapi juga harus menghindari musuh agar tidak terkena stun atau pusing ataupun kaget. Yang kedua ada koin, itu adalah item collectible yang mermaid kumpulkan selama permainan. Lalu ada perisai, item yang membuat mermaid itu akan terlindung dari musuh. Lalu ada jaring adalah item yang membuat mermaid mati dan langsung game over. Lalu ada heart, di mana berupa nyawa mermaid yang akan berkurang jika terkena musuh, dan jika sudah habis, maka permainan tersebut akan berakhir. Heart sendiri terdiri atas 3. Lalu ada buntal, merupakan musuh yang harus dihindari karena sentuhannya akan mengurangi nyawa atau heart dari si mermaid, serta itu akan membuat mermaid tidak bisa bergerak sementara. Jellyfish juga merupakan sebuah musuh yang harus dihindari karena sentuhannya akan mengurangi nyawa dari mermaid sendiri, serta membuat mermaid ini tidak bisa bergerak sementara. Lalu ada makanan-makanan mermaid terdiri atas pearl, soft blue, soft purple, dan white, dimana kalau soft blue itu akan meningkatkan 1 skor mermaid, kalau soft purple itu akan meningkatkan 3 poin atau 3 skor mermaid, dan pearl white adalah pearl yang paling besar, makanan paling besar akan meningkatkan 5 dari skor mermaid tersebut. Selanjutnya, pada bagian cara bermain akan dijelaskan oleh Firza Tunisa. Pada Firza Tunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara bermain dari Coral Charm. Yang pertama itu ada gerakan bermain. Nah, di sini jelaskan bahwa gunakan tombol kontrol yang tersedia di laptop untuk mengarahkan mermaid ke kiri, kanan, atas, dan bawah di dalam game Coral Charm. Nah, di sini tujuannya itu untuk menghindari musuh dan mengumpulkan item seperti pearl dan koin. Lalu lanjut ke kumpulkan pearl dan koin. Nah, di sini sentuh mutiara untuk meningkatkan skor utama dan koin sebagai skor tambahan. Koin berkontribusi pada total skor akhir. Nah, di sini semakin banyak item yang dikumpulkan, semakin tinggi skor yang didapat. Jadi item ini menjadi kunci untuk naik level dan membuka tantangan baru.
Nah lanjut, itu hindari musuh laut. Jika mermaid menyentuh musuh, ia akan berhenti sementara dan tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Nah, hindari mereka untuk menjaga ritme permainan. Nah, jadi di sini musuh lawan itu dapat mengurangi skor dan nyawa dari mermaid itu sendiri. Jadi, di sini mermaid harus waspada dan cepat dalam menghindar. Lalu lanjut itu ke perisai pelindung. Jadi pada level tertentu, mermaid akan mendapatkan perisai yang melindunginya dari satu atau beberapa serangan musuh. Perisai akan aktif otomatis dan hilang setelah beberapa detik. Nah, di sini maksudnya tersedia fitur perisai untuk melindungi mermaid dari serangan musuh. Jadi, fungsi perisai ini digunakan secara strategis saat di kondisi berbahaya. Mungkin next. Yaitu selanjutnya ada naik level dan tantangan baru. Setelah mengumpulkan cukup skor, pemain akan naik ke level berikutnya dengan tantangan yang lebih sulit dan variasi musuh yang lebih banyak. Nah, setiap kali mermaid naik level, itu tantangan akan semakin sulit. Ini menjaga permainan tetap seru dan lebih menantang. Dan yang terakhir itu ada tujuan utama, jadi bertahan hidup selama mungkin, kumpulkan sebanyak mungkin mutiara dan koin, hindari musuh, dan manfaatkan perisai untuk mencapai skor tertinggi dan membuka level-level baru. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada demo game Coral Charm yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda kita persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, di sini saya, Dinda Natasha Putri, akan mendemokan game dari Coral Charm kami ini. Nah, ini merupakan tampilan awal atau homepage dari game kami, yaitu Coral Charm. Sebelum kita memulai game ini, terlebih dahulu kita harus mengklik button run agar game ini bisa kita jalankan. Setelah kita klik, barulah game ini bisa kita mainkan. Nah, ini merupakan play button agar nantinya game ini bisa kita jalankan. Nah, ini merupakan petunjuk agar kita bisa mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada game Coral Charm ini, di mana ada duyung, koin, perisai, jaring, nyawa, pearl, dan musuh-musuh. Lalu kita mengklik button back untuk kembali, dan kita akan mencoba game ini atau memainkan game Coral Charm ini. Nah, di sini merupakan tampilan dari level 1 di mana ada Pearl Soft Blue, ada koin, ada Pearl Soft Purple, dan ada mermaid yang akan kita mainkan. Di sini dapat kita lihat bahwa ada pearl putih, di mana pearl putih ini akan membuat skor menjadi lebih tinggi, yaitu 5 poin. Nah, selanjutnya penambahan skor akan terjadi di setiap mermaid memakan pearl, dan penambahan koin akan terjadi di setiap mermaid memakan koin. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa ada musuh dari si mermaid ini, yaitu jellyfish. Oke, game akan otomatis berlanjut ke level 2 apabila skor telah mencapai angka 20. Dan memasuki level 2 ini, selain jellyfish, ada musuh baru yaitu buntal. Mermaid akan pusing dan berhenti sejenak jika mengenai jellyfish ini. Dan heart atau nyawa juga akan berkurang jika mermaid mengenai jellyfish ini. Nah, jika mermaid mengenai buntal, mermaid akan kaget dan berhenti sejenak. Dan heart atau nyawa juga akan berkurang jika si mermaid mengenai buntal. Jika mermaid lebih dari 3 kali mengenai jellyfish maupun buntal, game akan otomatis
berakhir atau game over. Di sini terdapat dua button. Untuk percobaan pertama ini, kita akan mencoba mengklik button home terlebih dahulu. Setelah mengklik button home, maka game akan langsung kembali ke home atau page awal sebelum memulai game tadi. Game akan otomatis berlanjut lagi ke level 3 jika skor sudah mencapai lebih dari 50 poin. Pada level 3 ini, kita mempunyai musuh baru yaitu jaring. Musuh ini atau jaring ini, jika mengenai mermaid akan membuat game langsung berakhir. Tidak mengurangi nyawa, tetapi membuat game langsung game over. Nah, untuk pada percobaan kali ini, kita akan mencoba mengklik button replay. Di level 3 ini, kita mempunyai perisai, di mana jika mermaid mengenai perisai ini, maka ia akan terlindungi dari semua musuh selama 7 detik. Game akan selesai atau win apabila skor telah mencapai angka 100. Baiklah, demikian demo game yang telah kami buat. Kami berharap game ini dapat memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus menggambarkan hasil kerja keras kami dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari. Kami bangga bisa mempersembahkan hasil karya ini dan semoga kedepannya bisa kami kembangkan menjadi lebih seru dan interaktif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Demikianlah demo program permainan dari Coral Charm yang telah kami kembangkan sebagaimana bagian dari tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Melalui proyek ini, kami belajar banyak mengenai penerapan konsep OOP, mulai dari perancangan kelas hingga interaksi antar objek di dalam game. Kami juga berusaha untuk menghadirkan pengalaman bermain yang menarik melalui visualisasi dunia bawah laut yang penuh warna. Kami menyadari bahwa game ini masih banyak memiliki kekurangan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk itu, kami berterima kasih dan mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.